Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurillah alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya, hormati dan muliakan Bapak Ibu dan mahasiswa dan seluruh sosial yang terhormati Bapak Ibu unsur pimpinan pada seluruh pada bersyukur kita pada pagi hari ini alhamdulillah bisa bertatap muka dan kita insya Allah selalu berdoa. Pertama-tama pada atas pimpinan menyampaikan mohon maaf kepada Bapak Ibu sebetulnya dan sedang tepat Bapak Ibu harus duduk di ruangan ini. Tetapi karena tadi ada beberapa arahan yang diberikan kepada anak kita dan sekaligus penyerahan prestasi yang telah diperoleh anak kita selama proses pembelajaran dan ada beberapa kegiatan sehingga kegiatan ini molor menjadi 60 menit atau 1 jam. Seperti yang kita maaf yang sebesarnya kepada Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu pada kesempatan yang berbagi ini sebelum Bapak dan Ibu mengambil hasil proses pembelajaran anak kita di kelas masing-masing, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada kita bersama dalam rangka menyamakan persepsi Bapak dan Ibu, ya, menyamakan persepsi atau Bapak dan Ibu mendapatkan informasi dari kami. Yang kedua juga kami mohon maaf kepada Bapak dan Ibu mungkin karena jabatan Bapak dan Ibu tidak akan mendapatkan Bapak dan Ibu sesuai dengan jabatan. Maaf mungkin kalau dari sini Bapak dan Ibu yang memberikan jabatan di luar. Mohon maaf kami tidak mendapatkan Bapak dan Ibu sesuai dengan jabatan. Karena dari Bapak dan Ibu pada kesempatan ini adalah sebagai wali murid atau orang tua siswa. Jadi kita mohon maaf dan prosesnya. Bapak dan Ibu, alhamdulillah tidak terasa anak kita sudah melaksanakan proses pembelajaran 1 semester di tahun pembelajaran 2022 di tahun 2023. Luar biasa hasilnya Bapak dan Ibu apa yang telah diberikan oleh anak kita. Tentu dalam hal ini proses yang 1 semester ini terlaksana dengan baik, tidak terlepas. Pertama, kerjasama yang baik secara internal, artinya oleh Bapak Ibu guru, stakeholder dan yang kedua Bapak dan Ibu tentu dukungan arahan dari Bapak dan Ibu mempercayakan putra putri yang terbaiknya di bangsa Indonesia. Perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu sedikit memotivasi kepada kita bersama Bapak dan Ibu. Manisan Cendekia pada Preman bukan saja mengantarkan siswanya ke perguruan tinggi umum, tetapi Manisan Cendekia pada Preman juga mengantarkan anak-anak kita menjadi orang yang hebat. Pada hari ini kami undang 2 alumni Manisan Cendekia pada Preman. Yang pertama lulus APO. Silakan ada atas nama APO. Nah, nanti dia perkenalkan Bapak dan Ibu. Yang kedua silakan yang lulus dari PDN. Silakan Anda maju ke depan. Nah, biar orang tua yang hadir di sini punya cita-cita, punya angan-angan. Nah, Pak dan Ibu, saya yakin Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini ingin bercita-cita anaknya sukses dan berhasil. Ini bersampel Pak, contoh kami bawa. Nah, tentu Bapak dan Ibu sudah membayangkan seandainya anak saya seperti yang kedua di depan ini, alangkah bangganya, kan begitu Bapak dan Ibu. Kita beri waktu sekitar masing-masing 2 menit memperkenalkan diri dan apa proses yang mereka lakukan di Manisan Cendekia benar apa tidak Pak dan Ibu. Dalam bahasa kerennya ini sebagai motivasi. Yang kedua mereka akan cerita ternyata proses yang ada di sini itu bukan sia-sia Bapak dan Ibu. Inilah hasilnya, kami persilakan untuk sedikit bercerita dampak proses pembelajaran di sini dengan hasil yang ada. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormat, saya titipkan kepada yang dahulu Sekolah Madrasah Manisan Cendekia Pariaman
Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada kami. Perkenalkan, nama saya Maranatha Ataudi, asal dari Kota Pariaman, angkatan ketiga, insan cendekia pada Pariaman, Trendikes. Kebetulan saya sendiri dapat sebagai ketua angkatan 3 insan cendekia pada Pariaman. Selanjutnya, secara singkat saja akan saya paparkan bagaimana proses pendidikan saya selama di insan cendekia dan bagaimana implementasinya dan aplikasinya selama saya di Akademi Kepolisian. Saya baru saja lulus Akademi Kepolisian di tahun ini. Sekarang saya tingkat 1, masih awal, masih 6 bulan di Akademi Kepolisian. Namun implementasi dari 3 tahun saya dengan insan cendekia pada Pariaman ini sangat saya rasakan di Akademi Kepolisian. Karena apa? Karena kebiasaan saya tidak sama, terutama dalam menjaga ibadah. Itu sangat penting. Karena bagaimanapun, dimanapun nanti anak bapak ibu sekalian akan melaksanakan pendidikan baik di kuliah, di luar negeri, dalam negeri, militer, non militer, agama tetap yang pertama bagi kami. Dan kebiasaan ibadah itu yang selalu saya terapkan, dan mana itu saya dapat di insan cendekia pada Pariaman. Mengutamakan sholat, mengusahakan diri untuk senantiasa mengaji dan beribadah kepada Allah. Dan untuk hidup di asrama, saya tidak mau lagi asrama. Hidup bersama senior, hidup bersama pengasuh, hidup bersama orang lain yang jauh dari tata kenal. Saya tidak tahu ada anak saya ada dari Papua, ada dari Aceh, ada dari Kalimantan, ada dari Sulawesi. Tapi karena di insan cendekia saya sudah terbiasa hidup bersama rekan-rekan yang jauh dari kata saling mengenal, saling mengetahui. Tapi karena kebiasaan saya dengan insan cendekia pada Pariaman, saya terlatih, saya terbina, saya terpimpin, saya terbimbing di sana. Tidak ada kerancuan, tidak ada kebimbangan, tidak ada rasa takut di sana. Karena didikan dari insan cendekia pada Pariaman. Dan saat itu saya tekankan, saya posisikan untuk bapak ibu sekalian, apapun yang telah bapak ibu pilih kepada bapak ibu sekalian, insan cendekia pada Pariaman adalah sangat pilihan yang tepat untuk bapak ibu sekalian. Karena apa? Saya tidak akan menjabarkan bagaimana panjang prosesnya. Cukup bapak ibu bisa melihat kami di depan. Kami adalah bentuk kesuksesan insan cendekia pada Pariaman pada angkatan 3. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan saya serahkan kepada yang terdahulu. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Aina Fitria Rahmi. Saya generasi ketiga Prefres, lulusan tahun 2021. Saya dari Kota Pariaman. Alhamdulillah, saya sekarang bersekolah di Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang berpusat di Sumedang dan Jawa Barat. Dan saya lulus juga tahun sekarang, menempuh pendidikan kurang lebih 6 bulan. Saya tidak akan lama-lama, saya ingin memaparkan sedikit bagaimana implementasi pengalaman Nietzsche pada saya sampai saya menempuh pendidikan sekarang. Menurut saya, Nietzsche adalah pilihan terbaik bagi anak bapak ibu semua, karena dari Nietzsche saya belajar banyak hal, terutama ketika saya menempuh pendidikan di kampus dan di tempat perkuliahan saya. Kita tahu bahwa Nietzsche adalah sekolah unggulan nomor 1 sekarang di Sumatera Barat, dan itu merupakan sebuah apresiasi yang sangat luar biasa. Saya merasakan bahwa ketika belajar di insan cendekia, saya mendapatkan begitu banyak pelajaran dan pengalaman yang sangat berharga. Contohnya sekarang adalah bagaimana cara saya untuk bisa berbicara di depan ini. Saya belajar di insan cendekia inilah bagaimana cara berpublic speaking yang baik, bagaimana cara menyampaikan argumen yang baik, dan ketika di dalam kelas pun saya merasa lebih percaya diri karena sudah dididik di insan cendekia pada Pariaman ini. Dan alhamdulillah dengan didikan ustadz dan ustazah maupun bimbingan dari semua sivitas akademika insan cendekia, alhamdulillah saya merasa Nietzsche adalah pilihan terbaik bagi kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Ini ungkapan anak kita, Bapak Ibu. Ternyata program yang kami lakukan di insan cendekia pada Pariaman manfaatnya lebih banyak. Dan sedikit saya bercerita Bapak dan Ibu, 3 tahun terakhir, biar Bapak dan Ibu punya estimasi ke depan. Ternyata saya mendapatkan anak-anak di insan
Pertama, Bapak dan Ibu, sebagai alat ukur proses pembelajaran sekarang bukan lagi UN, ya, bukan lagi UN Bapak dan Ibu, tetapi adalah bagaimana anak-anak masuk ke perguruan tinggi yang disebut dengan penilaian dari hasil UTBK yang disedangkan oleh PNT. Bapak dan Ibu, perlu kami ceritakan, di tahun 2020 Manisan Cendekia Padang Pariaman secara nasional itu berada di posisi hasil dari UTBK 156 tahun 2020, Pak. Tahun 2021 kita naik secara nasional berada di posisi 70 nasional dari 23.100 perusahaan, dan alhamdulillah di tahun 2022 ini kita berada di posisi 50 besar, Pak. Tingkat SMA, MA, dan SMK gabung, Pak. Ini secara nasional. Secara provinsi di tahun 2020 Manisan Cendekia Padang Pariaman berada di posisi 5 besar setelah SMA Sumbar, SMA 1 Padapanjang, SMA 1 Padang, ya, dan itu Bapak Ibu. Kita berada di 5 di tahun 2020. Di tahun 2021 kita berada di 3 besar. Yang mimpin masih SMA. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, di tahun 2022 nama besar Manisan Cendekia Padang Pariaman terletak di nomor 1, nomor 1. Ini membuktikan proses kami jalan, Pak. Ya. Ada peningkatan, Pak, yang signifikan, Pak. Artinya Bapak dan Ibu tidak galau lagi menempatkan anak-anaknya di Manisan Cendekia Padang Pariaman. Outcome kami, Pak, diterima di perguruan tinggi tahun kemarin itu kedokteran lebih kurang 12 orang. Kedokteran apa? Di ITB, di UI dan sebagainya. Persentase anak-anak kita yang diterima di perguruan tinggi tahun kemarin apa? Itu 95,32. Hanya 4 orang yang tidak melanjutkan. Bukan karena tidak diterima, Pak. 2 orang ngotot ingin masuk angkatan laut. Sekarang dalam proses, Pak. Dan 2 orang ngotot ingin tahfiz. Jangan lupa punya, Pak. Yang jelas saya menyelesaikan hafalan. Itu loh, Pak. Artinya proses yang kami lakukan di sini jalan, Pak. Tentu Bapak dan Ibu sedikit memiliki harapan untuk anak-anak dan putra-putrinya. Kan begitu, Pak, ya. Bagaimana bisa ke depan menjadi anak-anak yang sukses. Terkhusus bagi orang tua yang anaknya sekarang berada di kelas 12. Kami sudah melakukan beberapa perombakan sistem, ya, perombakan sistem Bapak dan Ibu dalam memberikan pelayanan untuk keberhasilan anak kita di kelas 12. Kami ingin di tahun 2023 kita tidak berada di 50 besar lagi, tapi berada di 20 besar, Pak. Gitu loh. Nah, ini dari segi outcome mutu pembelajaran Bapak. Kalau ekstrakurikuler Bapak dan Ibu nggak usah galau lagi, luar biasa sudah anak kita. Sudah banyak prestasi-prestasi yang diukir, baik secara regional, nasional maupun internasional. Tentu kami memberikan keyakinan kepada Bapak dan Ibu, inilah proses yang terbaik kami berikan kepada putra-putri terbaik Bapak dan Ibu. Tentu dalam ini sebaliknya, Pak, ya kan? Tentu sebaliknya. Komitmen yang sudah kita buat di awal Bapak dan Ibu, kami yakin dan percaya Bapak dan Ibu pada saat anaknya diterima di Manisan Cendekia ada komitmen yang kita buat, Pak. Dalam bahasa umumnya perjanjian, Pak, yang tertulis dalam tatib. Dan pada kesempatan ini nanti sahabat saya Pak Kabida Kesiswaan akan mengulas kembali, akan mengingatkan kembali tatib-tatib yang harus dipatuhi oleh anak kita. Gitu loh, Pak. Nah, tatib itu kita buat dengan komitmen, Pak. Jadi bahasa saya itu komitmen, Pak. Perjanjian. Di saat tatib itu dilanggar, ada punishment, Pak.
Nah, di saat punishment itu kita tegakkan, terkadang bapak dan ibu protes, itu tadi kok seperti itu. Nah, kan gitu loh Pak. Padahal di awal kita sudah buat perjanjian, bapak dan ibu ini ada tatib, jangan harus ikuti oleh anak. Setuju nggak? Setuju. Tanda setujunya mana? Bapak tanda tangan di atas materai. Nah, begitu jalan program, bapak ada protes. Maksudnya itu bukan semuanya, ada beberapa bapak yang ngeyel Pak. Masa anak-anak 4:30 sudah harus ke masjid? Masa anak-anak harus dipaksa hafal Al-Quran? Terlalu berat anak-anak kami. Akan pusing ini Pak. Ya kan? Itu anak-anak baru jam 11 tidur. Nah, bagaimana mau sukses anak bapak dan ibu? Kan begitu Pak. Ya Pak, sudah kita sampaikan. Anak-anak bapak jam 4 subuh sudah bangun, sholat tahajud, dilanjutkan berangkat ke masjid, di masjid hafal Al-Quran, jam 5 sholat subuh, habis itu mandi, makan atau sarapan, jam 7 ke madrasah, dari 7 sampai jam 3:30 BBM Pak. Mati anak kamu Pak. Kacau Pak, mereka protesnya kan. Mati anak kamu Pak. Kan gitu Pak. Sudah lanjut ke Pak. Ini semua surat tahajud. Ya harus kami sampaikan program kita seperti itu Pak. Ya kan? Jam 6 anak-anak sudah di masjid. Ngapain? Hafal Al-Quran. Itu loh Pak. Sholat maghrib berjamaah. Habis maghrib pendidikan kereligian. Hafal Al-Quran, hafal hadis, pembinaan keagamaan, sampai sholat isya Pak. Habis sholat isya belajar mandiri didampingi oleh bapak dan ibu guru sampai jam 10, jam 11 hari tidur. Memang begitu aturannya Pak. Nah, kalau bapak kan ingin anaknya seperti di reguler, Pak, di reguler sama sudah pulang Pak. Jadi sini bisa Pak, di sini boarding. Pak, di reguler nggak ada hafalan Pak, bener. Di sini DJ harus hafal Pak. Karena target kami begitu anak bapak dan ibu tamat DJ minimal 3 juz hafal. Itu loh Pak. Kenapa anak-anak dibekali dengan kereligian? Karena basic untuk keilmuan itu Pak ditopang oleh hati yang bersih, kata Imam Ghazali. Gitu loh Pak. Kata Imam Ghazali kan ilmu kita menurut Pak, cahaya yang bisa diterima dengan hati yang bersih. Maka kami lakukan pendekatan kereligian. Anak bapak harus sholat tahajud, sholat duha, hafal Al-Quran, puasa hari Kamis. Kami kira Pak, yang kami lakukan itu tidak merusak. Pertama Pak ya, aturan secara umum, tidak merusak hak asasi manusia tidak. Kan yang benar kami lakukan Pak, tidak ada protes gitu ya. Nah makanya kita samakan persepsi. Kalau itu kami lakukan menurut bapak dan ibu tidak tepat, mungkin bapak dan ibu kan kurang tepat milih ini. Maksudnya begitu loh Pak, bukan kami yang kurang tepat. Karena yang kami lakukan kan yang baik-baik Pak. Nah, masa anaknya disuruh sholat berjamaah dilarang? Nah, kan begitu Pak. Masa anaknya disuruh sholat tahajud dibilang nanti anaknya terpaksa. Disuruh puasa, saya nggak kuat puasa Pak. Kita mati Pak. Maksud kami memberikan pendidikan kereligian kepada anak kita itu Pak dalam rangka satu pembentukan karakter Pak. Kami tidak tahu persis 6 tahun anak bapak dan ibu di luar sana dididik oleh apakah SD, apakah MTS, apakah SD swasta, nggak tahu Pak pola pendidikan kereligian. Terus lanjut 3 tahun masuk SMP atau MTS, kami juga tidak tahu Pak karakternya. Dan kami berharap begitu anak bapak dan ibu masuk di Madrasah Dunia, karakter kereligiannya bagus Pak. Nah itu tujuan kami. Supaya apa? Bapak mengantongi tiket masuk surga, gitu loh Pak. Karena Rasulullah mengatakan Pak, jika anak Adam telah meninggal, ada 3 perkara yang bisa memberikan pertolongan kepada si mayit Pak. Pertama, sedekah jariah ya Pak ya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga kan doa yang soleh Pak. Berarti bapak dan ibu sudah mengantongi 1 tiket untuk keselamatan jika bapak dan ibu kembali ke rumah Allah. Doa yang saleh.
berarti Bapak sudah aman dari siksa alam kubur. Nah, ya kan Pak? Itu logika logikanya seperti itu loh Pak. Yang kedua Pak, kalau ada Bapak dan Ibu ingin sukses seperti ini Pak, itu bukan segampang membalikan telapak tangan Pak. Peminatnya banyak, tesnya sulit, saingannya banyak Pak. Nah tentu kalau anak kita mau sukses seperti ini, kita harus siapkan Pak ilmunya dengan baik. Maka proses pembelajaran kita itu mulai dari jam 7 pagi sampai jam setengah 4. Kuatkah anak kami? Yakin Pak, kuat. Karena Bapak menitipkan anaknya di Manusia Cendekia melalui tes anak-anaknya sudah diukur kompetensi dan kemampuan anak-anak. Makanya ada Bapak tulis di sini. Peminat kemarin Pak, yang kelas 10 itu kan 2.860 orang Pak, 2.860 orang. Yang terima 120 loh Pak. 120 loh. Berapa persen Pak? Kecil Pak. Nah, sudah mampu mandiri, ketahanannya, cara belajarnya sudah tidak mampu. Terkadang Bapak dan Ibu yang tidak percaya dengan kami, tidak percaya dengan anaknya, kan begitu Pak. Nah, itu Pak cara berpikirnya. Maka pada kesempatan ini kami mengulang kembali, menjelaskan kembali kepada Bapak dan Ibu, kita samakan persepsi, ya. Pokoknya Bapak dan Ibu, kalau saya Pak dan Ibu, ikhlaskanlah anak Bapak dan Ibu untuk menuntut ilmu di sini. Karena hasil proses kami tidak kalian-kalian Pak. Sudah terbukti loh proses itu Pak. Saya Pak sebagai kamar, ini terus terang saja Pak. Saya sebagai kamar, 2 orang anak saya tes IC tidak lulus Pak. Saya bisa sampaikan. Saya ketua panitia, saya pembuat soal, anak saya yang pertama tidak lulus di IC Pak. Coba ya. Saya perintis Manusia Cendekia Jambi loh Pak. Belum ada Manusia Cendekia Pranaya. Manusia Cendekia itu 3 dulu Pak. Serpong, Gorontalo, Jambi. Saya perintisnya Pak. Berdarah-darah loh Pak. Mendirikan IC itu loh Pak. Anak saya kan lulus Pak. Saya kata Pak Direktur. Pak Direktur, saya sudah berdarah-darah mendirikan IC Jambi. Masa anak saya tidak bisa? Kalau anak Bapak hebat. Yang lulus Pak. Anak kedua Pak, yang buat soal teman-teman saya loh Pak. Saya kawan Pak, tidak lulus Pak. Akhirnya Bapak, sebulan saya tidak ditegur oleh istri saya. Cuma abang menjadi kepala sekolah yang hebat gitu. Kenapa? Anak sendiri tidak bisa diselamatkan. Gitu loh Pak. Kami cemburu dengan anak-anak Bapak ini bisa dididik dengan baik. Anak-anak kami sementara orang lain yang lulus Pak, jaminannya belum tentu apa-apa. Nah, itu loh Pak, cara begini seperti itu loh Pak. Nah Bapak dan Ibu masih ragu dengan kami, ya? Nah maksud saya, ikhlaskanlah anak Bapak dan Ibu untuk kita bina, kita didik di sini. Yang susah itu Pak, merubah karakter anak-anak. Kalau membuat anak-anak pintar Pak, sebentar Pak. Tapi pembentukan karakter butuh waktu Pak. Karena 6 tahun di luar sana kami tidak tahu persis Pak. Ya kan Pak ya? Kan 6 tahun kan dengan Bapak dan Ibu. 6 tahun di pendidikan, sudah 12 tahun. Masuk lagi pendidikan SMP atau MTS. 6, 12 tambah 3, 15 tahun. Masa masuk ke IC 1 tahun langsung berubah? Logis nggak Pak? Nggak logis Pak. Karena karakter Pak. Tentu ada penyimpangan-penyimpangan oleh anak-anak kita. Penyimpangan-penyimpangan itu kami sikapi dengan memberikan punishment. Nah, Bapak dan Ibu di sana lagi dikasih punishment, marah dengan kami. Kan nggak pernah kami bikin bojok berapa Bapak di sini. Ya, kami ini bukan musuh Pak. Bukan musuh kami. Kita bukan permusuhan Pak. Dan anak Bapak bukan musuh kami. Kita kan mendidik loh Pak. Nah, tentu anak-anak bisa mengerti dengan bahasa, ada yang tidak mengerti karena berketurunan gitu Pak. Karena di luar sana itu banyak terlalu bebas. Bentuk karakter inilah yang butuh waktu kami Bapak ini. Jadi kalau ada anak Bapak dan Ibu melapor di rumah, Pak, Bu, kami dimarahin. Kenapa? Karena tidak sholat subuh berjamaah. Benar
Kan kami buat aturan Pak, anak-anak yang tidak sampai hafalannya tidak boleh kesian. Itu punishment loh Pak. Bapak ngeyel, Pak, anak aku lalu keluar nggak bisa keluar. Apa alasannya Pak? Setoran hafalannya nggak cukup Pak. Kalau mau keluar, pastikan setor hafalannya. Kalau tidak ada itu Pak, anak semangat Pak. Gitu loh Pak. Ya, itu yang kami lakukan loh Pak. Kami yakin apa yang kami lakukan di mana sertifikat para ulama, punishment yang kami berikan itu sifatnya mendidik Pak. Tidak ada kami melihat anak bapak dan ibu sebagai musuh kami. Kami tulus dan ikhlas. Kemarin pada saat pertemuan di kelas 10 saya ceritakan Pak, kami ini ASN Pak, kewajiban kami 37,5 memenuhi aturan ketentuan Pak untuk mendidik anak bapak dan ibu. Waktunya Pak 37,5 loh Pak kewajiban kami Pak. Apa yang kami dapat? Gaji dan tunjangan Pak. Gaji, tunjangan sebagai ASN sama dengan yang reguler Pak, sama dengan teman-teman yang ASN lain Pak. Sementara dulu Pak, ketahui kami di sini Pak bekerja 24 jam, tidak ada tambahan uang dari mana-mana Pak. Coba apa yang nggak ada Pak. Bapak bilang ini teman-teman saya, bapak-bapak ini ada tambahan sekian juta, tapi tak ada Pak, sama dengan ASN yang lain Pak. 24 jam kami jaga ada bapak dan ibu di sini, bagaimana kami tanpa ada kami minta kepada bapak dan ibu dan tidak ada meminta kepada pemerintah. Coba bapak yang itu. Kalau teman-teman yang ASN bekerja di luar itu kan rata-rata satu hari itu kan 6-7 jam Pak ya, selesai. Masuk jam 7:30, pulang 3:30. Aman mereka di rumah Pak, kumpul dengan istri dan anak. Kalau kami Pak, saya ceritakan ini bukan kami mengatakan kami itu repot mengurus anak bapak dan ibu, tetapi inilah keikhlasan kami mendidik anak bapak dan ibu. Itu loh Pak. Pak, ada saya sedikit cerita loh. Ini bukti hal yang nyata loh Pak. Ada sahabat saya, suaminya jatuh Pak dulu Pak. Ini jam masuk sudah masuk Pak, jam 7. Jatuh suaminya Pak. Udah tua Pak. Apa yang dilakukan Pak? Dia utamakan mengajar dan mengunci suaminya yang jatuh dari di rumah. Nyata loh Pak. Coba bayangkan Pak. Jatuh suaminya di rumah, tergeletak, patah kakinya, dikunci Pak. Dia berangkat ke sekolah, ngajar anak bapak dan ibu. 2 jam setelah itu baru dia masuk ke rumah, baru angkat suaminya, antar ke rumah sakit. Coba bayangkan. Tidak sesuai dengan begitu kecintaannya kepada anak bapak dan ibu. Setelah dia masuk, patah. 2 jam di rumah sendirian, berapa sakit itu? Ini saya tahu Pak. Saya sendiri Pak, keluarga masih di Jambi, keselamanya Pak, masih di Jambi Pak. Anak masih kecil, istri di Jambi Pak, kapan pulangnya? 2 bulan sekali Pak. Kadang-kadang 3 bulan sekali Pak. Tidak pernah mendapat istri Pak. Kenapa? Rasa tanggung jawab Pak. Nah, gitu loh Pak. Maksudnya Pak, kesimpulannya kami terus dan ikhlas mendidik anak bapak dan ibu. Tetapi di saat anak bapak dan ibu kami berikan punishment, bapak dan ibu juga harus mendukung kami. Itu maksudnya Pak. Karena kalau itu kamu kan, kamu yang melanggar, kan bukan gurunya yang melanggar aturan. Kan gitu Pak ya. Tidak Pak. Nah, komitmen anakku, kamu yang melanggar, dikasih punishment, terima. Kamu kan calon pemimpin. Gitu Pak. Ini ungkapan kami kepada bapak dan ibu. Makanya grup WA guru dengan orang tua tidak kami buka. Karena di WA itu sering nyoleh-nyoleh Pak. Orang tua yang tak paham mengakibatkan hangat di grup. Nah, saya bilang sama Bu Mas, itu gak usah.
dibuka biar satu arah saja. Kalau ada orang tua yang kurang nyaman, silakan cek. Nah ini yang perlu kita luruskan Bapak dan Ibu supaya Bapak dan Ibu nyaman, tenang, yakinlah kalau Bapak ikhlas kepada kami dengan baik anaknya, karena Bapak dan Ibu insya Allah seperti yang ada di depan ini. Yang kedua Bapak dan Ibu, kami ingatkan hari ini Bapak dan Ibu menerima hasil penilaian anak Bapak dan Ibu nanti di kelas masing-masing akan ketemu dengan wali kelasnya. Bapak dan Ibu ya, alhamdulillah nanti Bapak bisa lihatlah prosesnya. Tuh, kedua. Nanti silakan ada Bapak dibawa pulang, kami anjurkan Bapak pulang dengan guru biar anak sholat dulu. Saya sampaikan kepada anak. Nah, sebelum meninggalkan sholat dulu. Nah, kalau masalah makan, sudah, nggak usah makan. Nanti kasih bungkus kamu bawa pulang. Tapi upayakan kamu sebelum meninggalkan ini sholat. Ya, mungkin jauh rumahnya. Jadi kalau pulang kamu sholat jangan di jalan. Saya juga seperti itu. Nah, Pak, anak kita mulai libur tanggal 26 Pak ya. Besok kan minggu Pak. Nah, mulai tanggal 26 sampai tanggal 1 Januari 2023 kata Pak ya, 1 tahun anak kita libur. Kan gitu Pak ya, Bapak terima di sini tahun 2022 masuk lagi 2023. Silakan 1 tahun anaknya didampingi di rumah. Dan masuk kembali tanggal 2 Januari ya Pak ya, 2 Januari 2023. Antarkan anaknya di sini. Mulai dari jam 7 sampai jam 16. Jangan nambah lagi Pak ya, jangan nambah lagi liburnya, cukuplah 7 hari di rumah, bertolong dengan Bapak dan Ibu, antarkan lagi di sini ya. Terkadang kan alasannya tiket penuh Pak. Iya tiket penuh Pak, Bapak pesannya hari Minggu tanggal 31 ya penuh. Nah sekarang Bapak pesannya di 2 hari bakalan tidak penuh Pak ya. Nah ada catatan Pak, kebetulan tanggal 2 itu kan ada Senin, saya ASN harus masuk, terus anak saya nggak bisa diantar Pak. Ada 2 polanya Pak. 1 Bapak titipkan dengan travel, 2 kami mau masuk tanggal 1, monggo silakan ya Pak ya. Nah Pak, nggak sempat aku dong tanggal 2 itu mantan anak mau ke Rajo masuk, ada Senin, ada Irjen Tibo. Ada 2 pola Pak. 1 Bapak titipkan ke travel anaknya tanggal 2 itu, atau tanggal 1 Bapak antar ke sini. Ya Pak ya, itu solusi Pak. Nah, jadi tanggal 1 itu kan hari Minggu Pak. Nah, Minggu Bapak antar ke sini. Tapi dengan catatan, tolong Bapak kasih bungkus. Nah, ya Pak ya, karena kalau kita belum buka Bapak. Nanti Bapak antar ke sini. Bapak tidak bawa nasi bungkus, anaknya nggak makan Pak, makan malam. Nanti ada telepon lagi, Pak, ini saya tidak dikasih makan. Pak, udah dengan saya, ya, karena kita melakukan semuanya masuk aktif tanggal 2 Pak. Nah, itu Pak ya. Kalau yang mau anaknya diantar tanggal 1, Pak ya. Nih pesan kami. Yang kedua pesan kami Pak, anak Bapak dan Ibu sudah kami press di sini untuk sholat berjamaah. Kami titip amanah. Nah, itu tugas Bapak dan Ibu lagi. Karena hari ini Bapak dan Ibu bawa pulang, kami tidak bisa kontrol di rumah sholat berjamaahnya. Sekarang tugas Bapak dan Ibu. Nah, jadi tidak ada anak yang pulang di rumah tidak sholat berjamaah. Yang minimal dari keluarga. Dan begitu Pak. Yang laki-laki sudah bisa jadi imam itu Pak. Sudah banyak hafalannya. Bener. Nah, yang putri misalnya nanti jadi makmum bapaknya yang jadi imam, kan begitu. Nah, kalau bapak tidak bisa jadi imam, biasa bapak. Kenapa tidak masuk izin dulu? Begitu Pak ya. Kalau bapak masuk izin dulu kan bisa jadi imam Pak. Nah, ini yang mana loh Pak? Kalau bapak tidak laksanakan ini, ya bapak yang dosa. Begitu Pak ya. Karena sudah kami biasakan. Yang ketiga, hafalan Al-Quran anak-anak sudah kami genjot di sini. Tolong habis maghrib anak-anak suruh ini Pak. Gak ada yang nonton TV. Nah, bapak yang matikan TV-nya habis maghrib suruh ngaji hafal Al-Quran.
dua, titipan kami. Yang ketiga, karena anak Bapak dan Ibu hari ini pulang di bawah pengawasan Bapak dan Ibu, tolong anak-anak kita diawasi dengan baik, ya. Nah, kadang-kadang Pak, kita los, sekali-sekali pulang anak kita dilepas, jadi masa liburan, tolong ini dikontrol Pak, bukan tanggung jawab kami lagi. Nanti jangan pula ada beberapa informasi yang disampaikan atau menghubungi kami, ini ada anak kecil nih. Dan tanggung jawab Bapak dan Ibu. Ini titip pesan. Terakhir sekali, yang terakhir Pak, ya Pak, Bu, itu pakaian anak-anak di asrama kebanyakan Pak. Tidak pernah kami menganjurkan anak itu pakai baju 3 sekaligus, satu-satu, saya bilang begitu Pak. Udah kebanyakan. Kasihan teman-temannya nggak bisa taruh lagi baju, lipat nggak bisa lagi, kebanyakan, over Pak. Bukan karena baju yang Bapak beli kemarin, kan ada 5 itu sudah keluarnya juga, jangan beli 5-5-nya, 3 di rumah. Kan pakai baju kan 1 set, nggak pernah 2 set, kan gitu Pak ya. Nah, jangan ngomong aja apa sini terbatas, kan kita asrama dibawa keluar kembali, ya. Nah itu Bapak pesan terakhir dari kami kepada Bapak dan Ibu dan amanah. Dan nanti tepat jam 11 Pak, kita selesai kegiatan ini, Bapak dan Ibu menuju kelas masing-masing anak-anaknya, terima hasil proses pembelajaran. Setelah itu monggo anak-anaknya dibawa pulang. Kami sangat menganjurkan anaknya sekolah dulu, Pak ya, biar nyaman pulang. Demikian, mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan bagi Bapak dan Ibu. Saya orangnya cuma sepuas saja. Tujuannya apa? Supaya tidak ada dusta di antara kita. Nah, kan gitu Pak ya, tidak ada dusta di antara kita dan tidak ada tak kecuali di negara. Nah, kan gitu. Kalau orang kan sering tak kecuali di negara, begitu. Kami menyampaikan ini hasil pendidikan kami, ini prosesnya apa adanya. Dan ini polanya. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada kesempatan yang berbahagia ini ada titipan salam dari ketua komite kepada kita bersama. Seharusnya beliau juga akan hadir bersama-sama di hadapan kita karena ada satu program dari komite Bapak dan Ibu yang belum sempat ketemu dengan Bapak dan Ibu karena beliau operasi ya, kita ya, operasi mata di Jakarta beratnya. Kita doakan semoga operasinya lancar dan beliau sehat kembali dan bisa beraktivitas. Demikian Bapak dan Ibu, sekali lagi mohon maaf kami susun jadi nanti pulau kami akan kapalunan cie ridho maaf kepada kita bersama, dan nanti akan dipaparkan sedikit mengingatkan tatib manusia sedikit oleh Bapak Bidang Kesiswaan. Masih ada 15 menit lagi Pak, sabar ya Pak ya. Akhir kalam, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Madrasah Cendekia Padang Pariaman yang telah memberikan arahan kepada kita semua. Selanjutnya Bapak Ibu, marilah kita dengarkan pemaparan tata tertib siswa Madrasah Cendekia Padang Pariaman yang akan disampaikan oleh Bu Nur Azizi MPD. Kepada Bu Nur Azizi, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat, iman dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa berada hadir di aula Madrasah Cendekia Padang Pariaman. Dan tidak lupa pula salawat beriring salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam yang belum berilmu pengetahuan ke alam penuh pengetahuan seperti saat ini. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Madrasah Cendekia Padang Pariaman, Bapak Menteri Sakti Profesor SPD, yang terhormati Ustaz Wakil Kepala Madrasah Cendekia Padang Pariaman, kemudian seluruh sivitas Madrasah Cendekia Padang Pariaman yang hadir di aula ini, dan selanjutnya yang kami hormati dan yang kami
siswa kelas 10, 11, 12 Manisan Ceria Padang Pariaman. Selamat datang Bapak Ibu di Manisan Ceria Padang Pariaman, kampus prestasi mandiri dan Islami. Untuk lebih hematnya, sebelum kita mulai, kepada Bapak Ibu wali murid yang masih berada di luar, yang masih berdiri di depan kita ini masih ada tempat yang kosong, silakan diisi Bapak Ibu. Bapak Ibu belakang silakan, yang di tengah ini masih banyak yang kosong. Bapak Ibu wali murid yang di belakang silakan mengisi, ngambil posisi bagian depan ini masih banyak kosong, silakan Bapak Ibu. Silakan, di sini masih banyak kosong, silakan diisi. Oke, mungkin izinkan saya untuk memaparkan kembali seperti apa yang sudah kita sepakati ketika daftar ulang. Saya masih ingat itu tahun 2022, 2020 untuk kelas 12, kemudian 2021 untuk kelas 11 dan 2020 untuk kelas 10. Ketika anak kita diterima hadir, ada sesi daftar ulang. Kepada dalam sesi daftar ulang itu ada beberapa hal yang kita sepakati, dan itu adalah kesepakatan antara siswa, orang tua, dan PHDS. Izinkan kami memaparkan ada beberapa hal komitmen yang telah kita tandatangani oleh Ananda dan orang tua dengan pakai materai. Salah satunya ada surat pernyataan mematuhi tata tertib ini dengan materai 10.000, kemudian ada lagi surat kontrak pendidikan. Ini ada beberapa hal itemnya, salah satunya adalah mematuhi seluruh tata tertib yang berlaku. Nomor 1, mematuhi seluruh tata tertib yang berlaku, dan ini juga ada ditandatangani oleh orang tua dan siswa dengan materai oleh orang tua. Kemudian selanjutnya juga ada surat pernyataan kesediaan tinggal di asrama, dan itu di poin 1 itu masih tetap sama tentang mematuhi semua tata tertib yang berlaku. Jadi yang untuk tata tertib juga ada tentang tata tertib nomor 1, tentang kontrak pendidikan juga nomor 1 tata tertib, untuk tinggal di asrama juga nomor 1 mematuhi tata tertib yang berlaku, dan ini juga ditandatangani materai sebelum oleh siswa dan ditandatangani oleh orang tua. Kemudian ini sebenarnya yang kita tekankan ke anak-anak kita. Jadi segala sesuatu bentuk peringatan atau punishment itu kita bukan punishment dari tindakan kesalahan, tetapi kita mempertanyakan kembali kepada siswa kita komitmen yang telah kita tandatangani dengan materai ketika waktu daftar ulang. Dan kami mohon bantuan kepada Bapak Ibu untuk selalu mengingatkan kepada anak-anak kita. Nah, ingat kita sudah komitmen dengan semua tata tertib yang ada di buku tertib yang telah kami bagikan dan sekarang dipegang oleh anak-anak kita masing-masing. Mohon bantuan dan ingat dan arahan dari orang tua untuk selalu membaca anak-anak yang didekati, selalu tetap di koridor sesuai dengan tadi. Kemudian izinkan kami untuk membacakan tentang aturan izin. Nah ini pada pasal 33, salah satu isi dari buku tertib kita adalah perizinan keluar asrama atau izin. Izin khusus diatur sebagai berikut. Itu nomor 1. A. Siswa terlebih dahulu mengajukan permohonan izin tertulis kepada wakil kepala madrasah bidang asrama. Selanjutnya ke asrama memberikan informasi pada bidang terkait. Nanti koordinasi dengan akademik dan kurikulum. Nomor 2. Jika izin bermalam, surat izin siswa wajib menyertakan lampiran permohonan izin dari orang tua atau surat keterangan sakit dari puskesmas atau rumah sakit. Jadi ketika anak-anak kita berhalangan untuk dibawa pulang maksudnya sakit, harus ada permohonan dari orang tua dan itu langsung disampaikan ke pihak asrama. Kemudian lanjut, bila keperluan keluar karena tugas madrasah, siswa diwajibkan menunjukkan surat keterangan dari kepala madrasah yang menggerakkan perkara tersebut. Ini siswa kita mengikuti kegiatan olimpiade atau lomba-lomba, itu surat izin tugasnya dari pihak madrasah. Jadi ada tugas Bapak Ibu yang tadi, jika anak kita sakit, lampirkan surat dan berikan secara WA ke pihak asrama. Nah ini izin khusus diberikan sebanyak 3 kali dalam satu
kunjungan. Kita berikan keleluasan kepada anak-anak kita minggu kelima itu untuk menyebut segala sesuatu yang akan mereka selesai. Nah, jadi yang pembersihan minggu 1 dan 3 untuk kunjungan 2 dan 4. Untuk kunjungan itu berarti siswa kita tidak boleh dibawa keluar dan tidak ada pergantian antara yang tidak datang pembersihan diganti ketika waktu kunjungan izin Bapak Ibu, tidak bisa. Jadi kita tetap sesuai dengan yang ada di tatib yang telah kita sepakati bersama. Minggu 1, minggu 3 untuk pembersihan, 2 dan 4 untuk kunjungan. Dan untuk kunjungan ini hanya sampai di kode WiFi yang telah disediakan oleh pihak Sarpras Manisan Cipta pada Pariaman. Kemudian untuk waktunya mulai dari jam 8 sampai jam 16 sudah berada di asrama. Kemudian izin khusus kembali melapor ke pihak keasramaan, kemudian menuliskan tujuan keluar, kemudian akumulasi pelanggaran bahasa berakibat perjalanan melakukan persiapan dan juga kafis. Mohon sopannya kepada Bapak Ibu untuk di rumah. Nanda, jika kamu pengen persiapan minggu pertama atau minggu ketiga, ayo setelahnya dipercepat. Maka mohon berdoa selama liburan anak-anak kita dididik untuk yang tafsir atau murajaah. Lanjut. Nah, ini baru pada kaki. Kemudian izin menyampaikan tentang izin khusus. Izin khusus itu apa saja, Bapak Ibu? Izin khusus untuk siswa kita itu ada 3. 1, izin karena sakit. Sakit berlaku untuk ayah, ibu, kakek, nenek, adik, kakak. Selain itu tidak ada. Yang kedua, pesta. Pesta itu barale. Pesta itu barale ya Bapak Ibu. Pesta barale berlaku untuk ayah, ibu, kakek, nenek, adik, kakak. Kalau yang nomor 3 adalah kemalangan. Kemalangan berlaku untuk ayah, ibu, kakek, nenek, adik, kakak. Dan mohon kerjasama kita semua untuk memberi pengertian kepada siswa kita. Tidak ada izin khusus selain yang 3 poin tadi. Untuk izin wisuda kakak, izin wisuda sante, izin wisuda POM, izin wisuda S1, S2, S3, mohon izin. Untuk hari ini kami hanya bisa mengcover untuk izin sakit, pesta dalam tanda kurung barale, pesta dalam kurung barale, kemudian ada yang kemalangan. Untuk yang lainnya belum bisa kita cover. Kenapa? Karena yang untuk wisuda itu adalah itu istilah kontinu. Ada 1, S2, S3, nanti ada pula profnya nanti. 1 orang ada beberapa orang saudaranya nanti bertiga semua sehingga melebihi dari 3 yang saatnya. Jadi mohon izin, mohon kerjasamanya. Dan kemarin kami dapat informasi di lapangan ada yang mengajukan izin sakit tetapi perginya pesta, ada yang mengajukan izin sakit pergi mengikuti acara wisuda, ada yang izin periksa mata pergi ke tempat saudara. Mohon izin. Untuk semester genap Bapak Ibu, mari kita sama-sama bekerja dan bekerja sama. Karena anak kita ini adalah seorang calon pemimpin. Jadi mulai dari dini sekarang kita bentuk pemimpin yang tinggi, rasa pemimpin yang tinggi di diri anak kita ini supaya komit dengan peraturan yang telah ada. Karena mereka nantinya tahun 2045 mereka akan yang di istana negara jadi seorang pemimpin. Jadi mari Bapak Ibu mohon bantuannya. Kemudian untuk penyerahan barang, karena mohon izin, mohon maaf kami masih lihat di lapangan. Untuk penyerahan barang itu malah sampai ada di tangan siswa kita. Penyerahan barang hanya cukup sampai di pos satpam. Setelah itu Bapak Ibu silakan tinggalkan pos satpamnya. Pak Satpam nanti yang akan menghubungi pihak keasramaan untuk menyerahkan barang. Insya Allah barang titipan Bapak Ibu akan sampai langsung ke tangan anak-anak kita. Dan untuk jaga hubungan seperti yang saya sampaikan tadi, mohon komitmen dan keleluasaan kita bersama. Kita hanya minggu pertama dengan minggu ketiga. Untuk yang lainnya mohon izin Bapak Ibu karena kami tidak ingin
luar